Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelestar episode ke-180. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Loveng kemarin bersama dengan timnya dikepung oleh para ras automaton yang dipimpin oleh pelatih untuk merampok Loveng dan juga lainnya. Dan kemarin pelatih mengeluarkan boneka petir, yaitu boneka robot dari ras automaton dengan jumlah yang sangat banyak untuk menghabisi Loveng dan juga lainnya, yang hal itu membuat situasi menjadi sangat kepepet, yang pada akhirnya Loveng menggunakan perubahan dari harta Yansen-nya yang ke-9, yaitu pedang emas yang dapat mengalahkan Rana Undying, yang dengan kekuatan tersebut Loveng mampu untuk mengalahkan mereka semua dan bisa membebaskan mereka semua dari kepungan tersebut. Dan berkat pertolongan Loveng sebelumnya, Loveng mendapatkan poin sampai 1 juta poin kontribusi. Dan singkatnya mereka juga telah sampai di tujuan mereka, yaitu Sabuk Penghancur Bintang. Dan di sana mereka melanjutkan misi mereka untuk mengumpulkan poin kontribusi sebanyak mungkin dengan para melawan ras musuh. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Loveng dan juga lainnya yang melanjutkan perjalanan mereka di Sabuk Penghancur Bintang, yang dalam perjalanan tersebut mereka juga menghibur diri mereka dengan mereka yang menonton film dari planet bumi, yaitu dengan Loveng yang memperlihatkan film tersebut kepada mereka. Dan para anggota Kapten Taiwo yang melihat film tersebut, mereka merasa suka karena film yang berada di planet bumi memiliki cerita yang bagus. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan lokasi dari pihak musuh yang berasal dari ras Chusi, dengan adanya dua pemimpin pada ras tersebut yang bernama Tuolu dan juga Fuwei, yang di sana mereka sedang mencari makanan mereka dengan mereka memakan para tubuh dari serangga Zerg, tetapi mereka tak menyukai rasa tersebut dan mereka ingin memakan yang lain. Tetapi tak lama kemudian sensor mereka mendeteksi adanya kapal yang mendekati mereka dan mereka menyadari kalau kapal tersebut berasal dari ras manusia. Tuolu bersama dengan Fuwei tertarik dengan kapal tersebut, berpindah ke tempat Loveng, yang di sini Loveng melihat poin kontribusinya, dan di sini Loveng masih kurang puas dengan peningkatan koin kontribusi yang sangat sedikit. Loveng ingin mencari cara untuk bisa mempercepat peningkatan dari poin kontribusinya. Tetapi tak lama kemudian Loveng merasakan keberadaan musuh, yang Loveng pun langsung memberikan peringatan kepada semua orang. Dan lalu pun adanya sebuah serangan berupa bola api raksasa yang menyerang mereka. Dengan segera mereka mencoba untuk melindungi diri mereka dengan mereka menggunakan formasi pertahan. Yang untungnya mereka selamat dari serangan tersebut. Dan setelahnya mereka merasakan gelombang kekuatan yang berasal dari para pasukan musuh, yang di sini Loveng menyadari kalau musuh yang menyerang mereka berasal dari ras Chusi. Dan Loveng mengetahui mengenai informasi dari ras Chusi ini yang merupakan ras berbahaya karena mereka yang sangat liar dan juga kejam, bahkan sampai memakan musuh mereka. Tetapi tanpa Potion bersama dengan para anggota Kapten Taiwo lainnya, mereka tampak melihat para anggota ras Chusi dengan tatapan begitu amarah kepada ras Chusi ini. Dan setelahnya pun kita diperlihatkan dengan flashback dari Potion, yang ternyata para anggota dari ras Chusi ini merupakan para anggota yang telah menewaskan saudara ketujuh, yaitu teman lama mereka. Yang hal ini pun membuat Potion bersama dengan para anggota Kapten Taiwo lainnya menjadi sangat marah kepada ras Chusu, dan mereka ingin balas dendam kepada anggota ras Chusi ini. Potion yang sudah sangat marah kepada mereka, ia pun langsung maju menyerang para anggota ras Chusi tersebut, yang di sini Potion menggunakan keterampilan terkuatnya, yaitu dengan ia menyatu dengan tumbuhan merambatnya.
membuat ia memiliki kemampuan super dan berhadapan satu lawan satu melawan anggota dari ras Chushi yang bernama Tuolu. Dan di sana Tuolu mengingat juga Potion berserta dengan lainnya mengenai pertempuran mereka dulunya. Dan di sini Tuolu merasa cukup senang karena bisa bertemu dengan Potion dan juga lainnya agar bisa menyelesaikan urusan mereka. Dan setelahnya pun terjadi pertarungan antara Potion melawan Tuluo, tetapi para anggota bawahan dari Tuluo membantu Tuluo membuat Potion terpojok, yang untungnya di saat itu Kapten Tewu menyelamatkan Potion dengan kekuatan domainnya. Dan setelahnya Kapten Tewu bersama dengan para anggota lainnya termasuk dengan Lo Feng, mereka semua pun bersiap-siap untuk bertarung. Dan juga Kapten Tewu memerintahkan kepada anggotanya untuk menghabisi para anggota dari ras Chushi ini karena mereka yang sangat kejam dan juga berbahaya. Para anggota Kapten Tewu menerima perintah tersebut, yang lalu pun mereka semua mulai maju menyerang anggota dari ras Chushi. Pertarungan yang dahsyat pun terjadi di antara mereka. Yang dalam pertarungan ini rombongan dari ras Chushi memiliki keuntungan karena mereka memiliki jumlah yang banyak, yaitu adanya 20 ranah penguasa sektor dan juga 2 anggota ranah Andying, yaitu Tuolu dan juga Fu Wei. Mereka berdua berada di ranah Andying, membuat pertarungan tersebut menjadi cukup sengit di antara mereka. Yang dalam pertarungan ini kita berfokus dengan Potion yang berhadapan dengan Tuolu, yang di sini Potion mengingat kalau Tuolu lah yang telah menewaskan saudara ketujuh mereka. Dan Potion pun tanpa basa-basi langsung menggunakan ramuan andalannya yang telah ia buat selama ribuan tahun untuk bisa balas dendam kepada Tuolu ini. Yang setelahnya Potion menggunakan ramuan tersebut, seketika tubuhnya Potion mendapatkan peningkatan kekuatan dari tanaman merambatnya, yang jika diukur kekuatan Potion sekarang sudah setara dengan ranah Andying. Tuolu tak takut dengan serangan Potion, ia tetap maju untuk menyerang Potion. Sedangkan untuk rombongan lainnya, mereka menghadapi para anggota dari ras Chushi lainnya, yang di sana Nona Mei mencoba untuk menggunakan kekuatan mentalnya menghadapi para anggota musuh, tetapi tak disangka kekuatan Nona Mei tak sanggup untuk menyerang mereka karena ternyata para anggota dari ras Chushi yang sudah sangat gila membuat pikiran mereka tidak bisa dikacaukan dengan kekuatan mental karena dasarnya mereka yang sudah tidak bisa berpikir. Kembali kepada Potion yang berhadapan dengan Tuoluo. Yang dalam pertarungan tersebut Tuoluo meremehkan Potion walaupun kekuatan Potion yang hebat dalam tanaman merambatnya, tetapi bagi Tuoluo Potion kekuatannya bagi Tuoluo masih belum bisa menandingi ranah Andying sebenarnya. Yang dalam pertarungan tersebut tanpa Tuoluo dapat menghancurkan setiap tanaman merambat dari milik Potion yang menyerang dirinya, membuat serangan Potion tidak bisa melukai Tuoluo. Dan di sini Potion yang masih ditutupi oleh rasa dendamnya, ia merasa semakin marah dan juga kecewa karena ternyata kekuatannya masih belum bisa mampu untuk mengalahkan Tuolu. Dan kembali ke tempat rombongan dari Kapten Tewu, yang dalam pertarungan tersebut mereka kesulitan menghadapi para anggota ras Chushi lainnya karena ras Chushi memiliki regenerasi yang sangat cepat. Dan juga Lo Feng mencoba untuk menyerang mereka menggunakan senjatanya, tetapi para anggota ras Chushi dapat beregenerasi tubuh mereka dengan sangat cepat, membuat mereka sulit untuk menewaskan ras Chushi ini. Dan kembali dalam pertarungan Potion melawan Tuolu, tampak dalam pertarungan mereka kalau Potion sudah sulit untuk bisa menandingi kekuatan dari Tuolu. Yang sampai pada akhirnya membuat Potion terluka akibat serangan dari Tuolu ini. Dan di saat Potion berada di kondisi yang terpojok, Lo Feng langsung menyelamatkan anggota timnya dengan harta Yansen perubahan ke-9. Yang hanya dengan sekali tusuk, Lo Feng bisa menyerang para anggota dari ras Chushi dan memisahkan seluruh inti kekuatan mereka, yang inti tersebut membantu ras Chushi untuk beregenerasi dengan cepat, dan Lo Feng langsung menghancurkan inti tersebut dengan pedangnya.
yang seketika langsung menewaskan banyak anggota dari ras Jushi tersebut. Dan kekuatan SOP ini kenapa baru digunakan sekarang? Dan untuk potion yang hampir dikalahkan oleh Lutao, Lo Feng dengan segera menyelamatkan potion dengan pedangnya yang membuat potion pun terselamatkan. Tetapi Potion yang masih dibutakan dengan dendamnya kepada Tuolu ini, ia masih memaksa tubuhnya dengan menggunakan kemampuannya seluruhnya. Yang hal ini membuat Lo Feng khawatir karena Lo Feng menyadari kalau tubuh Potion sekarang berada di ambang batasnya. Jika Potion tetap memaksakan menggunakan kekuatannya lagi, maka tubuh Potion bisa mengalami luka. Tetapi Potion tak peduli, ia tetap memaksakan kekuatannya, yaitu dengan Potion yang melilit Tuolu menggunakan tumbuhan merambatnya, yang di sana juga Tuolu menyerang Potion menggunakan pedangnya, membuat mereka berdua sama-sama terluka. Tetapi Potion langsung menggunakan tumbuhan merambatnya untuk menghancurkan tubuh Tuolu dengan melilit tubuhnya Tuolu, yang sampai pada akhirnya Potion mampu menghancurkan tubuh Tuolu dan pada akhirnya menewaskan Tuolu. Lo Feng yang melihat Tuolu masih sedih dengan kehilangan dari saudara ketujuhnya hanya bisa terdiam melihat Tuolu yang baru saja menyelesaikan dendamnya. Sedangkan di tempat lainnya, Fu Wei yang melihat kemampuan dari para musuhnya dan ia juga telah melihat rekannya yang telah tewas, yaitu Tuolu, membuat Fu Wei menjadi khawatir, terutama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lo Feng yang walaupun berada di ranah penguasa sektor tetapi sudah setara dengan ranah Andying dengan harta yang senya, termasuk dengan potion yang bisa mengalahkan Andying dengan tumbuhan merambatnya. Hal ini membuat Fu Wei ketakutan dan Fu Wei pun langsung mencoba untuk kabur dari sana. Lo Feng bersama dengan rombongannya tidak membiarkan hal tersebut dengan mereka yang langsung mengejar ke arah Fu Wei. Fu Wei menyadari hal tersebut yang langsung mencoba untuk mengorbankan dirinya sendiri, yaitu dengan ia mengorbankan 10% kekuatan sejatinya untuk membuat sebuah ledakan yang besar, yang hal itu berhasil. Fu Wei mampu membuat ledakan yang sangat besar yang membuat semua orang terpental dan Fu Wei langsung mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Potion mencoba untuk tetap mengejar Fu Wei tetapi dihentikan oleh Kapten Tai Wu dengan mengatakan kalau Fu Wei telah mengorbankan 10% kekuatannya, yang dimana pengorbanan itu akan sangat sulit untuk bisa direcovery bahkan sampai ratusan ribu tahun. Jadinya mereka masih memiliki kesempatan untuk mengejar Fu Wei dan mengalahkan Fu Wei nantinya, dan lebih baik mereka sekarang beristirahat. Dan setelahnya pun mereka di sana mengambil harta karun dari para pasukan dari ras Jushi yang telah mereka kalahkan. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Fu Wei yang berhasil melarikan diri dalam pertarungan sebelumnya, yang di sini Fu Wei tak terima dengan kekalahan sebelumnya dan Fu Wei berniat ingin balas dendam kepada Lo Feng dan juga lainnya. Sedangkan Lo Feng bersama dengan lainnya, mereka semua tampak sedang beristirahat setelah kemenangan pertarungan mereka sebelumnya. Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan Fu Wei yang bertemu dengan aliansinya, yang di sini Fu Wei ingin meminta bantuan kepada para bantuan aliansinya. Yang setelahnya pun kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang mendapatkan serangan dari Fu Wei kembali bersama dengan anggota aliansinya, yang anggota aliansinya Fu Wei memiliki tubuh raksasa dan musuh utama nantinya pada pertarungan ini adalah sosok ular raksasa yang bernama Meng Wei yang berasal dari ras 10.000 ular, yang dalam pertarungan ini akan menjadi pertarungannya sangat sengit karena mereka semua berada di ranah Andying dan total musuh yang akan mereka hadapi adanya 5 ranah Andying. Dan Lo Feng lagi-lagi akan menggendong dalam misi ini dengan senjata perisai dewa binatangnya, serta nantinya Lo Feng akan bisa mengalahkan mereka semua menggunakan tanaman penelan bintang. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!